Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membacakan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini semua terjadi semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami masuk di hari yang baru ini dalam aktivitas kami mau datang kepadamu, kami mau dengarkan firman. Tuhan, urapi kami semua, urapi pendengaran kami, urapi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya ambil firman Allah, pembacaan kita dari firman Allah yang tertulis dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-8, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Puji Tuhan. Haleluya. Iman yang luar biasa, ya. Iman seseorang dapat diukur oleh Tuhan, atau hanya Tuhan yang bisa mengukur iman seseorang. Saudara, kisah ini terjadi di kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini adalah salah satu kota yang termasuk sering dikunjungi oleh Yesus, ya. Di kota Kapernaum ini sering dikunjungi oleh Yesus, dan Yesus pun seringkali mengadakan mujizat di kota Kapernaum ini. Nah, sebab itu saudara-saudara, saya tidak tahu di sini untuk keberapa kalinya Yesus berada di kota Kapernaum ini. Kemudian dia berjumpa dengan seorang perwira. Perwira ini adalah perwira dari tentara Romawi, ya. Jadi saudara-saudara, perwira dari tentara Romawi, tentara yang pada waktu itu sedang berkuasa, ya, sedang menjajah dunia, termasuk sedang menjajah bangsa Israel. Nah, saudara, kita melihat ketika perwira ini mendengar Yesus ada di kota Kapernaum, maka dia datang. Ayat 5 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga.
Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, kita lihat luar biasa iman daripada perwira ini. Kalau kita melihat backgroundnya, latar belakangnya, saudara, sudah dapat kita pastikan dia bukan dari orang Yahudi. Dia bukan dari orang Israel. Atau katakanlah latar belakangnya bukan seorang yang menyembah kepada Allah kita atau Allah Israel, termasuk kepada Yesus. Tetapi luar biasa ya, imannya yang begitu luar biasa sampai Yesus pun heran ya. Memang istilah iman itu biasanya populer di kalangan orang Israel atau orang Yahudi atau orang Kristen. Di zaman Yesus lebih dikenal kata iman itu melekat pada murid-murid. Tapi pengakuan Yesus belum pernah dia jumpai iman sebesar ini pada orang Yahudi. Ya, luar biasa. Ternyata perwira ini diam-diam, tanpa publikasi, tanpa propaganda, tetapi dia memiliki iman. Entah mungkin sudah beberapa kali dia mendengar tentang Yesus. Dan ketika dia berada pada satu persoalan, maka dia langsung datang kepada Yesus. Luar biasa, sebab itu Yesus terheran-heran ya. Yesus terheran-heran. Dia katakan, belum pernah aku jumpai, belum pernah aku lihat, belum pernah aku dapati iman sebesar ini kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Saudara, mungkin murid-murid di sekitar itu pada waktu itu mungkin heran ya. Mungkin mereka terpukul ya. Mungkin mereka terpukul sebab mereka mungkin termasuk di dalam yang disinggung oleh Yesus. Nah, saudara, hasil daripada iman ini, maka Yesus katakan, oke, ya, akhirnya hamba dari perwira ini, ketika perwira ini pulang, dia sudah sembuh. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat dari kisah ini? Ya, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah seorang perwira di Kapernaum. Saudara, iman itu memang sesuatu yang bukan diberikan oleh seseorang. Iman itu, saudara-saudara, timbul dari pendengaran atau timbul dari pengamatan ketika dia mungkin beberapa kali melihat, mendengar tentang Yesus, maka dia memiliki keyakinan. Tetapi dari kisah ini, saudara, saya ingin menyampaikan ada 3 hal ya yang luar biasa ya. Tentu yang pertama ya, berbicara dari iman itu sendiri ya. Perwira ini memiliki iman yang luar biasa. Perwira ini memiliki iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang Israel, oleh orang Yahudi, bahkan mungkin oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Jadi yang pertama, iman yang dimiliki oleh perwira ini adalah iman yang luar biasa. Yang kedua, saudara, patut kita garis bawahi seorang perwira ini, seorang perwira yang memiliki kepedulian. Perwira yang memiliki kasih. Saudara, iman itu harus dibarengi dengan kasih. Ya, iman harus dibarengi dengan kasih. Kasih harus dibarengi dengan tindakan. Kasih harus dibarengi dengan perbuatan. Ya, sebab Yakobus katakan iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi perwira ini memiliki iman dan dia memiliki perbuatan. Dia memiliki kepedulian. Dia memiliki kasih. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, perwira ini adalah seorang perwira yang memiliki kerendahan. Perwira yang rendah hati. Ketika Yesus katakan, aku akan pergi menyembuhkan dia,
Dia katakan, Tuhan tidak usah. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Aku tidak layak. Ya, dia punya kerendahan hati. Dia merasa tidak layak. Ya, dia bukan perwira yang sombong. Saya percaya seorang perwira, ya, dia bukan ecek-ecek. Saya rasa seorang perwira dia punya rumah tentu dengan segala fasilitas yang ada. Mungkin layak Yesus datang ke rumahnya. Tetapi perwira ini menyadari siapakah dia. Siapakah dia? Dia katakan, tidak usah Tuhan, aku tidak layak. Tidak layak engkau datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku itu akan sembuh. Haleluya, luar biasa ya. 3 hal ini, yaitu perwira ini memiliki iman yang begitu besar. Besar kecilnya iman ini tentu hanya Yesus yang bisa merasakan. Hanya Yesus yang bisa menilai. Hanya Yesus yang bisa mengukur. Kedua, dia punya kepedulian. Dia care saudara-saudara dengan hambanya. Dia tidak masa bodoh. Ya, dia perwira, dia bisa cari yang lain, tapi dia punya kepedulian. Dia tidak masa bodoh, dia punya kasih. Yang ketiga, dia rendah hati. Ya, rendah hati. Jadi itulah iman. Iman itu bukan kata-kata yang indah-indah seperti kata mutiara. Ya, iman itu bukan seperti puisi yang dibacakan dengan intonasi yang begitu rapi. Iman bukan doa yang panjang-panjang. Tapi iman itu adalah tindakan, ya. Iman itu adalah tindakan. Iman itu sesuatu yang bisa dirasakan, dan yang bisa merasakan iman itu hanya Yesus. Seperti perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan, ya. Sentuhan dengan iman, Yesus bisa merasakan. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita mau belajar kepada perwira ini. Memiliki iman yang besar, kemudian memiliki kepedulian, memiliki kasih, kemudian memiliki hati yang rendah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu yang sudah datang kepada kami, biar itu boleh menjadi remah dalam hidup kami, boleh menjadi pedoman bagi kami, supaya kami memiliki iman yang murni, iman yang tulus. Kemudian kami memiliki kepedulian, kami memiliki kasih, kami memiliki hati yang rendah. Maka kami percaya Tuhan, apapun persoalan permasalahan kami akan melihat mujizat Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati, melindungi, melihara. Bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Yang susah dalam nama Yesus Engkau hiburkan. Yang berbeban berat dan bertanggungan, dalam nama Yesus Engkau berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Berkati terus bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah dan pemimpin-pemimpin kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.